Halo sahabat-sahabatku, semangat luar biasa. Sungguh bersyukur dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyapa sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Dan sudah lama ya saya tidak muncul dan tidak mengisi channel saya. Tentunya ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Harapannya ke depan dan mulai untuk hari ini bisa tetap berbagi dan tetap bisa sharing pengalaman, meskipun nanti ada aktivitas yang lain, ada pekerjaan yang lain. Saya kira berbagi tetap bisa dilakukan. Nah, harapan untuk sahabat-sahabatku semangat luar biasa dimanapun berada, tetap sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun, dengan masih kondisi yang seperti ini, pandemi yang seperti ini. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, pasti sahabat-sahabatku mengalami kebingungan dengan situasi dan kondisi seperti ini. COVID-19 yang kapan selesainya dan vaksinnya pun kapan adanya, gitu pasti apa tidaknya kita juga belum tahu semuanya itu. Dan pasti bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih situasi kondisi yang kira-kira kok banyak kejanggalan-kejanggalan. Tentunya bertanya-tanya di dalam diri kita kan, seperti itu. Dan bahkan ada yang update status gitu kan, banyak hal yang dirasakan. Nah, ketika kita melihat satu dengan yang lainnya, orang satu dengan yang lainnya, pasti wah, yang si A enak karena sudah pekerjaannya tetap dan tidak mengalami PHK gitu. Terus wah, satu ASN enak dan tidak akan kekurangan dan tidak akan kebingungan. Tetapi ada satu hal yang saya rasakan dan temukan, bahwa semuanya itu kita saling lihat satu dengan yang lain, atau kalau di bahasa Jawa sawang sinawang. Jadi saling melihat si A itu lebih enak, melihat si B lebih enak gitu kan. Selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita tidak melihat secara keseluruhan bahwa hal ini itu dialami semua oleh kalangan masyarakat ya. Jadi nggak hanya orang kaya saja, orang konglomerat, tapi menengah ke atas ke bawah pun mengalami ini semua. Jadi kalau kita bisa menerapkan atau melakukan sawang sinawang tadi kalau di bahasa Jawa, atau kita saling melihat, oh ternyata juga ada permasalahan yang dirasakan oleh masing-masing orang, tentunya tidak sama. Dan permasalahan-permasalahan itu kalau ditukar dengan permasalahan kita, saling bertukar masalah, tentunya berat juga gitu kan. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya untuk kita biar tetap merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian? Yaitu kita harusnya tetap satu, menjaga kondisi tubuh kita biar kita tetap sehat, biar kita tetap semangat, biar kita tetap energik dan bisa melakukan banyak hal. Jadi ketika kita terbatas dalam pemikiran kita dan kita semakin terpuruk, akhirnya solusi akan susah untuk ditemukan gitu. Nah, juga juga mengalami kesusahan ketika kita hanya di rumah saja. Jadi serba repot, memang kita bingung gitu kan. Dengan merasakan COVID ini kita memang perhadapkan sesuatu hal yang membingungkan. Di rumah saja, tetapi kita makan apa kalau nggak kerja? Kalau kerja kita kena aturan PSBB dan sebagainya, bahkan ada aturan masker harus SNI dan sebagainya. Nah itu juga bingung, untuk beli makan aja
satu hari 2 kali atau satu hari 1 kali aja itu susah gitu kan. Kita semua pasti merasakan itu. Kita mencoba memposisikan pada orang-orang yang saat ini mungkin belum bisa merasakan makan atau belum bisa mendapatkan makanan, masih berusaha atau masih berupaya untuk mencari, untuk membeli makan kan gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi mood kita, menjaga semangat kita. Kita sudah krisis ekonomi, jangan sampai krisis kesehatan. Karena kesehatan kita bisa lakukan sedemikian rupa dengan cara olahraga, dengan cara dengan cara makan makanan yang sehat, yang harus terpenuhi. Ini susah. Padahal hal ini harus terpenuhi dalam tubuh kita. Makanya hal ini yang membingungkan. Tapi kuncinya kita tetap semangat dan selalu menjaga situasi, kondisi kita tetap fit, baik mental, baik perasaan, baik kondisi kesehatan secara keseluruhan tubuh kita gitu, biar kita tetap beraktivitas. Nah, mungkin kalau kita ngomong enak ya, kita menyampaikan berusaha dong menjual apa yang bisa kita jual, kita jualan online dan sebagainya. Nah, padahal itu belum tentu bisa berjalan gitu loh. Jadinya ujung-ujungnya bisnisnya nanti kan bisnis yang memang di kondisi dan situasi seperti ini, bisnisnya bisa, kalau kita nggak hati-hati, jatuhnya kesannya kayak memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Tetapi mau tidak mau itu harus kita jalani kan gitu. Mau jualan masker apapun itu, hand sanitizer dan sebagainya, itu terserah gitu kan. Tetapi kuncinya itu tadi, kita tetap produktif dan berusaha bagaimana caranya kita tetap bisa makan. Dengan catatan kita tidak menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Kuncinya itu, kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan. Meskipun ya ketika melihat seperti ini, kita sudah 7 bulan ya kurang lebih seperti ini, di berhadapan harus di rumah saja gitu, sekolah harus di rumah, itu semua bosan. Jadi selain mengancam perekonomian, mental kita yang akan terancam. Jadi benar-benar bagaimana kita bisa mengondisikan diri kita sendiri. Karena apa? Kita diperhadapkan keluar, masuk rumah, aktivitas di rumah, semua di dalam rumah, kegiatan di rumah, semua dikerjakan di rumah. Memang ini new normal, tetapi secara tidak langsung kita sadari maupun tidak kita sadari bahwa itu akan berdampak kepada kondisi psikis kita, yang mana kita akan mengalami kejenuhan yang luar biasa gitu. Yang biasanya kita bisa, kalau bagi anak yang studi sekolah SD, SMP, SMA atau TK, bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bermain bersama. Tetapi dengan situasi kondisi seperti ini, kita diperhadapkan yang situasi yang harus berubah total gitu. Tetapi kita harus tetap semangat. Dan kali ini mungkin video saya yang awal ini sekalian mencoba sistem baru untuk berbaginya ini. Semoga bisa berjalan dengan baik, dan harapannya sahabatku semuanya tetap semangat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Meskipun kita lihat banyak hal yang mengutamakan diri sendiri atau berbagai kepentingan di sana ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu pasti terjadi di dalam situasi kondisi seperti ini. Tetapi kita daripada pusing melihat itu semua, minimal kita mengondisikan diri kita sendiri, membuat diri kita sendiri lebih jauh produktif, dan minimal tidak krisis kesehatan, tidak krisis mental, tidak krisis psikis yang kita diperhadapkan situasi kondisi yang
sangat-sangat memprihatinkan seperti ini. Mungkin itu untuk sementara waktu yang dapat saya bagikan untuk kali ini. Harapannya kedepannya tetap bisa berbagi terus saya melalui video-video saya. Nah, ini saya ambil sendiri videonya, semoga bisa hasilnya juga maksimal gitu. Dan mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya Vindi Dwi Winantio. Salam semangat luar biasa.